satu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya kita dapat berkumpul di tempat ini pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Setelah Bapak Bupati dan rombongan tiba dari Toba. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati, Bapak Effendi Napitupulu yang berkenan dengan rombongan sudah barang tentu hadir pada saat ini di tempat ini, yaitu dalam rencana penandatanganan MOU atau Memorandum Understanding antara Pemda Toba dengan Batak Center. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya di sini. Pak Bupati dan rombongan yang saya hormati, ini baru pertama kali sekian banyak hadir di ruangan ini karena antusias ketemu dengan Pak Bupati. Pak Sekjen tadi mengatakan beberapa orang memang sudah kita tolak karena ruangannya terbatas, karena antusiasme luar biasa semuanya, dan juga sesuai dengan jadwal sudah hadir pada waktunya waktu tadi itu. Luar biasa perhatiannya, keinginan bertemu, bahkan bukan hanya ada hubungan yang Pak Bupati Marga Napitupulu aja kalau sudah kasih tahu, wah saya ketemu dengan Bapak. Jadi Pak Sekjen, kalau tadi ada hubungan kekeluargaan, saya juga ada hubungan kekeluargaan. Ini tulang saya ini, daripada tulang kita ini, supaya apa? Napitupulu, ya. Karena mertua saya baru Napitupulu, jadi dari situlah. Nah, jadi kalau Pak Bupati pada hari ini hadir, sebetulnya waktu itu beliau 2022 kalau nggak salah hadir sebagai Ketua DPRD Kabupaten Toba. Jadi kalau kita ini yang mungkin yang hadir di sini hanya beberapa orang waktu itu ya. Nah, jadi beliau sudah hadir waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Amang Sekjen tadi sepertinya masih merupakan calon bupati waktu itu dan sudah menjadi kenyataan yang sekarang ini. Jadi khusus kepada Pak Bupati, Batak Center ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Banyak sekali alasannya. Saya masih mengingat bulan Juli tahun lalu, Pak Bupati ini, Amang Sekjen, kita ganggu di ruangannya jam 12 malam itu, saya dengan Pak Marwab. Ada di sini Pak Marwab ya. Diterima beliau sudah jam 12 malam atas kepentingan kita, karena kita akan pulangnya besok pagi ya. Tapi beliau bersedia menerima kita di ruangan beliau itu, di ruangan rapat, dalam keadaan kita ganggu ketika sedang rapat, disediakanlah waktunya untuk menerima. Jadi luar biasa perhatiannya Pak Bupati untuk Batak Center ini. Jadi perkembangan daripada Batak Center sudah pada waktu itu mungkin sudah sebagian kami sampaikan ya Pak Bupati. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa apa yang belakangan ini lebih ada lagi beberapa kegiatan dari Batak Center. Yang paling menonjol sebetulnya adalah dalam rencana pembuatan atau pembangunan Museum Batak. Museum Batak Raya. Yang timnya sudah ada di sini, ada Ketua Pak Binton Nadadap. Dan kita sudah, itu adalah waktu itu kesepakatan dengan Menteri Kebudayaan Bapak Fadli John, ketika beliau mempertanyakan sudah ada Museum Batak atau tidak, Batak Raya. Belum, kita, oh pikirkan dong. Itulah yang mendasari kita. Dan hari Jumat, untuk kawan-kawan semuanya di sini, kita ketemu dengan Dirut BPODT di tempat ini juga. Beliau datang sendiri ke sini, Bapak dengan timnya, salah satu direkturnya juga. Dan ketika Amang Sekjen menyampaikan keinginan 6 hektar dibutuhkan untuk pembangunan ini, Pak Binton nih 6 hektar jadinya, dengan antusias menjawab akan diusahakan BPODT waktu itu. Luar biasa. Beliau mengatakan ini sekarang sudah ada 3,25 hektar. Selebihnya nanti akan kita cari di sebelahnya ataupun di dekatnya. Dan bahkan
beliau mengatakan tempatnya dalam pintu masuk kompleks daripada BPOD itu. Begitu antusias beliau itu. Nah, walaupun saya katakan di sini untuk pers ini bahwa beliau pun akan mendiskusikan dulu dengan Menteri Pariwisata, karena ini adalah keinginan beliau mendukung kita, tetapi karena pemegang keseluruhan daripada apa itu adalah Menteri Pariwisata, akan dibicarakan dulu katanya dengan Menteri Pariwisata. Untuk pers nanti jangan sampai menterinya merasa dilewati. Jadi ini beberapa hal yang jadi 6 hektar itu di sini ada Kepala Dinas Pertanian ya kebetulan. Di situ nanti juga adalah kan luas ini 6 hektar itu adalah menanam tanaman apa istilahnya tadi endemik Danau Toba, yaitu di situ diantaranya ada andaliman, lalu apa kemenyan, kopi atau apa lagi yang itulah mana yang paling sekarang berkembang di sana. Itulah kawasan itu nanti sudah barang tentu nanti kalau ini sudah menjadi, kami segera akan melihat lokasi dulu, lalu ketemu dengan Menteri Pariwisata dan mempunyai perencanaan, dan di situ mungkin Pak Bupati akan banyak bekerja dengan kami menanyakan, karena ini nggak mungkin diselesaikan oleh Batak Center sendiri, sudah barang tentu dengan Lebak. Bahkan sebetulnya kalau ini bagian daripada Kementerian Kebudayaan, kita menduga ini bisa menjadi proyek nasional nanti pada saatnya, karena Museum Nasional sifatnya saya kira bukan hanya urusan dari Kementerian Kebudayaan, itu pun bisa menjadi urusan daripada Presiden langsung atau negara ini langsung. Jadi kita berharap proyek ini kita bayangkan akan menjadi multi years, tidak mungkin akan dilaksanakan dalam 1 tahun nanti. Tetapi ada bisikan sama kita, apakah mungkin ketika zamannya Pak Prabowo ini menjadi presiden bisa di 3-4 tahun yang akan datang. Kita berharap seperti itu, walaupun kita mulai baru sekarang itu. Jadi itulah salah satu proyek besar yang sedang kita persiapkan di sana atas kerjasama dari Batak Center dengan Kementerian Kebudayaan, juga dengan BPDT, sudah barang tentu nanti dengan Kabupaten Toba. Itu yang akan kita segera laksanakan salah satu. Kemudian juga bisa kami laporkan di sini Pak Bupati, Pak Batak Center memberikan bantuan apa namanya itu? Dana studi untuk 10 orang menjadi S1, menjadi S2 dan doktor. Ya, 10 orang itu tahap awal, karena ada tokoh Batak Center yang bersedia untuk membiayai hal seperti itu. Perlu kami jelaskan kepada Pak Bupati beberapa proyek yang sangat spektakuler, boleh bilang. Kenapa saya katakan spektakuler? Gara-gara ini semua WA banyak kepada saya menanyakan, kapan itu, di mana itu? Semuanya begitu seriusnya. Jadi banyak yang menanyakan itu kepada kami mengenai 10 orang itu siapa saja, apa bisa dari Balige atau bisa dari Medan, dari mana aja. Nah, di sini nggak tahu Pak Kerdi nggak datang ya, Pak Kerdi. Jadi ini beberapa program yang akan dikerjakan dalam waktu dekat ini Pak Bupati, dan semuanya sudah barang tentu. Nah, ada satu hal barangkali sini Pak Arwab Syahan, saya waktu itu ketemu dengan Pak Bupati yang menjelaskan mengenai proyek Andaliman ya. Jadi kita berdoa ini Pak Bupati agar betul-betul di Universitas Arkansas di Amerika itu sudah hampir dapat dipastikan bahwa andaliman itu bisa menjadi obat kanker. Ini luar biasa kalau menjadi suatu kenyataan nanti untuk Sumatera Utara, sudah orang tentu untuk kawasan Danau Toba, untuk tanaman-tanaman andaliman itu akan menyemangati semua masyarakat di sana. Saya kira kalau ini menjadi kenyataan, itulah beberapa yang perlu pokok-pokok ya yang perlu kami sampaikan kepada Pak Bupati, minta dukungannya untuk nanti ini. Lalu masuk kepada program hari ini, yaitu adalahnya MOU itu. Terima kasih sekali. Seharusnya kami akan pergi ke Toba sana, tapi Pak Bupati justru yang datang pada hari ini. Luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya tadi. Dan MOU ini sudah barang tentu memang itu adalah dalam operasionalnya nanti Batak Center Toba lah yang akan yang akan menyelenggarakannya. Tetapi kami bangga Pak Bupati sendiri mengatakan harus menandatangani dengan nasional
supaya lebih kuat. Itu pertimbangan Pak Bupati. Makanya pada hari ini kita ada di sini. Kami mengharapkan agar apa yang kita tanda tangani nanti dalam MOU itu adalah menjadi suatu pemicu memajukan kita untuk di Toba, untuk Batak Sender sendiri sudah barang tentu. Itu yang kita harapkan, sehingga apa yang akan kita kerjakan itu dapat menjadi saluran berkat untuk semuanya, untuk kawasan Danau Toba dan Kabupaten Toba pada khususnya. Itulah pembuka dari kami. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan meridhoi perjuangan kita. Horas Mauliate.